Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah subnetwork dengan sistem virtual yang dinamakan VLAN. Apa itu VLAN? Nah, sebelum kita lanjut, kita masuk ke intronya terlebih dahulu. Nah, kemarin itu ada yang DM di Instagram di @devkurniawanaji itu menanyakan kalau sebuah Ethernet port yang ada di komputer itu menggunakan single port Ethernet. Nah, di single port Ethernet ini banyak orang yang mengatakan itu sangat sulit untuk membuat dari DHCP server menjadi DHCP client. Jadi kita akan membuat sebuah link virtual yang bernama VLAN di server OpenWRT. Lalu kita akan teruskan di router lain. Seperti kali ini saya menggunakan TLMR 3420. Dan kita kali ini yang akan kita lakukan adalah membuat interVLAN. Jadi di OpenWRT ini kita akan memasukkan jaringan LAN dari one port ke LAN port yang satu, dan untuk port lain 1 sampai 4 ini kita akan menggunakan yang untuk lain-lain. Seperti contoh port 1 itu kita gunakan one, port 2 sampai port 4 kita gunakan LAN. Port wireless itu nanti bisa kita menggunakan Ethernet dari output si LAN dari OpenWRT. Kayaknya pada bingung bagaimana cara membuatnya, kita langsung ke videonya saja. Masuk. Oke teman-teman, kita kali ini akan men-setting di bagian klien servernya dulu, server interVLAN. Di sini kita mendapatkan IP dari 192.168.1.1. Loh. Oh, itu tadi apa namanya? Temporary data. Kita masuk dulu, terima resiko. Oke, kita masuk karena baru tanpa password. Jadi nah, untuk membuat VLAN di router utama, untuk interVLAN kita masuk ke network dan interface, add new interface sebagai one kosong duh maaf, one kosong, dia sebagai DHCP client. Kita spesifikkan ke ETH 0.100. Oke, masukkan create interface, firewall setting sebagai one, with area network force link jangan lupa, DHCP server nggak usah, kita save. Dan untuk yang bagian LAN atau settingan A asli kita ubah dari BRLAN menjadi ETH 0, kita save. Kita bikin interface lagi di ETH 0200 atau LAN 1 dengan static ETH dengan interface device-nya ETH 0.200. Create interface, static address kita bikin 192.168.2.1/24. Firewall settingnya kita bikin LAN, DHCP server jangan lupa, save. Lalu kita bikin LAN 2, kita jadikan statik PT 0.200 192.168.3.1/24 sebagai LAN DHCP server, save. 112 ETH
300, 100, 200, 300. New interface lagi, LAN 3, static address kita ubah pth0.400. Create interface 192.168.4.1/24 sebagai LAN dan DHCP server. Save. Oke, di sini kita sudah bikin 4 virtual LAN. Kita langsung save and apply. Oke, konfigurasi kita sudah tersimpan. Kita akan pindah ke bagian si router kecilnya. Nah, kita sambungkan dulu LAN ke dalam port. Kita tunggu booting terlebih dahulu. Oke, dia sudah booting. Kita masuk kembali ke 192.168 karena dia sudah saya ubah IP-nya 1.2. Nah, agar kita mudah mengsetting si switch ini, maka kita gunakan wireless saja. Kita bikin wireless baru, kita masuk ke network interface di bagian wireless. Kita bikin manajemen wireless. Kita ubah manajemen security no encryption, kita hidden saja. Lalu untuk networknya kita bikin sendiri, namanya manajemen apply. Kita tunggu. Oh. Kita masuk ke interface, lalu kita ubah manajemen tadi menjadi static address. Kita switch protokol, kita bikin IP sembarang dengan netmax/24. Kita save dulu, lalu kita bikin setup DHCP server. Physical addressnya kita bikin ke manajemen, firewall settingnya kita masuk ke LAN. Setelah itu kita save and apply. Oke. Kita akan menghubungkan ke jaringan tersembunyi. Namanya manajemen. Kenapa saya sembunyikan? Agar tidak dibuka sama tetangga-tetangga. Oke, kita masuk. Kita putuskan sambungan terlebih dahulu. Kita coba buka menggunakan yang lain 192.168.30.1. Oke, kita terhubung. Nah, untuk cara settings VLAN, kita masuk ke network switch. Nah, ini dia teman-teman. Untuk port-portnya ini adalah port dari belakang. Nah, nanti di sini kita akan cari satu persatu mana port yang dekatan, mana port yang jauhan. Dari port 1 sampai port
4. Kita cek dulu dari port 1 di bagian belakang ada tulisan 1. Oke, dia masuk ke line 2. Kita tambahkan 4 dulu. Ini masuk ke 100. Ini masuk ke 200. Ini masuk ke 300. Dan ini masuk ke 400. Kita hapus, kita off yang lain. Dan untuk yang ini adalah CPU. Jadi kita akan target. Lalu kita cari sebelahnya. Kita putus lalu sambungkan. Oke, dia ada di line 1. Jadi kita untek di line 1. Kita masuk ke berikutnya. Dia di ETH 1. Nah, ini OpenWRT-nya sedikit error. Jadi kita masukkan saja di port 300-nya, untek. Dan terakhir, tinggal line 3 kita masukkan saja di sini, untek. Untek. Kita tag semua di bagian line 4. Save and apply. Dah, gitu saja. Lalu untuk menguji, kita masukkan dulu network interface. Kita hapus VLAN dan kita hapus WAN. Lalu kita bikin interface dengan nama bridge. Kita bikin DHCP client. Di situ kita menggunakan di ETH0 dan kita centang dulu multiple. Kita checklist di Ethernet dan switch. Kita submit. Save and apply. Jangan lupa ya firewallnya sebagai one. Save and apply. Lalu kita akan mencoba cek koneksi apakah kita mendapatkan IP di DHCP. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.99. Kita coba putuskan dulu sambungan. Lalu kita sambungkan kembali. Kita cek di command prompt. Nah, di sini masih di bagian wireless kita mendapatkan 30. Di bagian LAN kita mendapatkan IP 3.232. Coba kita buka dulu apakah bisa terkoneksi. Oke, kita bisa terkoneksi. Di sini kita akan mencoba di bagian WAN. Dia belum mendapatkan internet. Kita coba dulu. Ini saya menggunakan wifi dari tetangga, saya nembak. Tapi saya sudah izin. Oke, kita masukkan. Port sudah berkedip. Kita cek, kita restart. Mungkin dia belum mendapatkan IP DHCP-nya karena baru hidup ya. Kita tunggu. Oke. 10.100 kita coba ping gateway dulu. Oke, kita bisa mendapatkan gateway di sini. Kita terkoneksi di WSP. Kita coba. Oke, kita akan coba cek internet.
Oke teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan internetnya. Coba kita ping dulu dari sini. Red Steam out. Connection them on. Coba kita cek dulu apa yang error. Diagnostik aja dari sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan internet. Dan untuk yang selanjutnya di bagian lain-lain nanti silahkan coba cari sendiri-sendiri. Mungkin dari switchnya yang error, emang terkadang dia sedikit error, sudah apa suka error sih. Kita cek dulu. Oh ternyata harus pindah port, jadi portnya yang nomor 4 ini error. Oke teman-teman, itu sedikit cara agar kita bisa men-setting LAN. Nah, selamat teman-teman sekarang bisa mengubah atau mengisi seluruh software-software yang teman-teman inginkan. Sekarang sudah berhasil. Ternyata ngomong di depan kamera itu jelimet ya, susah kalau belum biasa. Oke, update sudah selesai. Kita akan mencoba install salah satu software NetData. Kita install. Kedipnya cepat banget guys. Untuk keluar masuk network enggak masalahnya dia. Oke, dia berhasil. Kita coba buka dulu 192.168 di port 1999. Oke, ini dia NetData. NetData itu diterjemahkan dari bahasa Inggris dari Wikipedia ya teman-teman, adalah alat open source yang dirancang untuk mengumpulkan metrik waktu nyata seperti penggunaan CPU, aktivitas memori disk, penggunaan bandwidth dan kunjungan situs web dan lain-lain. Dan kemudian menampilkannya dalam sebuah grafik langsung dan yang mudah dipahami ataupun ditafsirkan. Ya, seperti inilah penggunaan CPU, memori. Di sini banyak banget ya, NetData monitor, firewall, network interface-nya dari ETH0 sampai ETH0400 tadi yang kita buat tadi ada di sini. Disk atau memori ada di sini juga, penggunaan memori untuk memori RAM di sini juga terlihat. CPU juga ada di sini utilisasinya. Itu untuk NetData. Waduh, sekalian NetData installer nih berarti ya, CPU. Dan itu saja sedikit. Jika belum paham bisa tanya-tanya di Instagram @devkurniawanaji. Link ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan belnya ding dong ding dong agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi untuk itu kurang lebihnya mohon maaf, jika salah itu dari saya, jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.